Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kembali bertemu di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier dari setiap sermon kita. Dan saya percaya bahwa setiap kali kita mendengarkan kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan, maka ada jiwa yang dimerdekakan, ada jiwa yang dipulihkan, ada hati yang dibuat tenang oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar lagi apa yang sudah kita pelajari dari minggu sebelumnya. 2 minggu ini kita belajar satu tema berbicara tentang jangan takut. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar apa hal yang harus kita lakukan dan mengerti agar ketakutan hilang dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan itu di sermon hari ini. Sebelum itu dilanjutkan, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Kau boleh menuntun dan membawa kami sampai hari ini, sampai di bulan November ini. Kami tahu Tuhan ada kebaikan dan kemurahan-Mu yang akan senantiasa mengikuti kami, dan kami siap untuk menjalani bulan ini menjadi bulan yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan bahwa berkat-Mu tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu biarlah menjadi sesuatu yang kekuatan bagi kami, dan pada akhirnya kami dapat berjalan berani di tengah dunia ini, di tengah situasi seperti ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghilangkan yang namanya ketakutan. Kita sudah belajar apa yang disebut Allah sebagai ketakutan. Ketakutan sering sekali muncul dengan berbagai alasan. Ketakutan sering sekali muncul dalam kehidupan kita karena kita melihat ada sesuatu yang besar di hadapan kita yang tidak dapat kita kontrol, yang tidak dapat kita mengerti oleh pengetahuan kita, oleh hikmat kita. Ketakutan juga sering muncul karena apa yang di depan kita itu sering sekali di luar dari bayangan, di luar dari ekspektasi kita, di luar dari harapan kita, di luar dari plannya kita. Dan kita sepertinya panik, jadi takut. Nah, dunia bergerak begitu cepatnya, dunia begitu menawarkan banyak hal-hal yang sering membuat kita jadi bingung, sehingga takut. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya, bagaimana mungkin anak-anak muda sepertinya takut merasakan suatu kondisi yang tidak secure terhadap dirinya. Takut kalau sudah tamat nanti dari kampus, sudah beres kuliahnya, takut dapat kerja enggak. Bagi seorang wanita, takut tidak mendapatkan pasangan. Bagi seorang pria juga ketika usia semakin bertambah, takut akan mendapatkan pasangan tidak. Bagi orang-orang yang di usia produktif, takut kehilangan pekerjaan. Bagi keluarga, takut melihat perkembangan anak. Saya ketemu banyak orang yang berkata, serem ya sekarang ini ngelihat anak-anak pertumbuhannya. Takut juga ya kalau melihat bagaimana nanti mereka, masa depan mereka. Begitu banyak hal-hal yang sering membuat kita takut. Nah, di sermon sebelumnya kita sudah belajar cara pertama agar kita tidak mengalami yang namanya ketakutan adalah dengan cara mengenal siapa kita di dalam Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat sermon sebelumnya, saya sangat mendorong, menganjurkan untuk nonton di sermon sebelumnya agar sermon kali ini dapat menjadi sesuatu yang bertautan, berhubungan, sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengerti secara lengkap dan sempurna bagaimana cara kita mengatasi ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar adalah bagaimana cara mengatasi ketakutan adalah dengan cara memiliki dan mengaktifasi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari suatu situasi waktu murid-murid dikatakan di kitab Yohanes 20 ayat 19, murid-murid mengunci pintu mereka begitu rapatnya, mengunci semua pintu karena mereka pada saat itu begitu takutnya terhadap orang-orang Yahudi. Dan tiba-tiba Yesus hadir di dalam ruangan itu dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi cara kedua kita belajar untuk mengatasi ketakutan adalah dengan memiliki damai sejahtera Allah. Dan Tuhan, kabar baiknya, sudah memberikan damai sejahtera tadi dalam kehidupan kita. Waktu Yesus berkata kepada kita, di dalam kitab Yohanes dikatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Artinya hari ini kita telah memiliki damai sejahtera tadi. Dan tugas kita sederhana, kita harus mengaktifkan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan biarkan Bapak Ibu, ini poin yang sangat penting juga. Jangan biarkan hidup kita itu memelihara ketakutan-ketakutan kecil. Jangan biasakan memiliki ketakutan-ketakutan kecil.
Pada saat kita memelihara ketakutan-ketakutan kecil, lama-lama ketika itu bersatu demi satu, berkembang, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah ketakutan yang besar. Pada saat ada satu ketakutan muncul, engkau harus segera mengusirnya, engkau harus segera menaklukkannya dan mengalahkannya di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kita ingin belajar dari cerita lain di dalam Alkitab, bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan. Kita ingin belajar dari kitab Yeremia. Kita buka sama-sama Yeremia 1 ayat 4-8. Yeremia 1 ayat 4-8 berkata demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Jadi ini adalah kali pertama di mana Tuhan berbicara kepada Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, kata Yeremia. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, respon Yeremia terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita berhenti sebentar di situ. Yeremia 1 ayat 4-8. Di dalam cerita ini, Yeremia menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Dia memulai dengan kata-kata, Tuhan berfirman kepadaku. Jadi Yeremia ngomong, Tuhan berfirman kepadaku, bunyinya demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Statement Tuhan clear. Firman Tuhan itu sederhana. Dia telah membentuk Yeremia, dia telah mengenal Yeremia, dia telah menguduskan Yeremia, dan dia telah menetapkan Yeremia. Siapa yang berbicara kepada Yeremia dalam hal ini? Yang berbicara kepada Yeremia dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang membentuk tanduk rusa. Tuhan yang menjadikan bumi ini dan segala isinya. Dan Tuhan yang membentuk manusia dari tanah liat manusia pertama. Tuhan itulah yang berkata kepada Yeremia. Tetapi perhatikan, lihat apa respon Yeremia di ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Lihat, ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan disampaikan, tetapi fokus kita tidak kepada firman Tuhan. Fokus kita sering sekali kepada diri kita. Tuhan tadi sudah bilang saja sama Yeremia, aku membentuk engkau, aku mengenal engkau, aku menguduskan engkau, dan aku menetapkan engkau. Firman yang sama hari ini datang kepada saya dan Bapak Ibu. Hai Mario Martin, hai sahabat-sahabatku Cornerstone, aku membentuk engkau, aku mengenal engkau kata Tuhan, aku menguduskan engkau, dan aku menetapkan engkau sebagai biji mataku, sebagai anak-anak Allah. Tetapi respon kita sering sekali, Tuhan, Allah Tuhan ada-ada aja Tuhan ini. Enggak lah Tuhan, aku ini gak pandai. Gak pandai berbicara dan masih muda Tuhan. Yang lain lah, yang lain. Perhatikan Bapak Ibu, ketakutan, hal ketiga, lanjutan dari minggu lalu, bisa muncul di dalam kehidupan kita pada saat kita self-focus. Pada saat kita fokus kepada diri kita. Yeremia fokus kepada dirinya. Dirinya benar masih muda, yes. Dirinya benar tidak pandai berbicara. Sering sekali di dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan, kayaknya aku gak mungkin dapat promosi. Namanya, aku pegawai baru di kantor ini, baru 6 bulan. Gimana ceritanya baru 6 bulan aku bisa promosi? Tuhan, kayaknya
aku nggak mungkin bisa menang tender project ini. Gimana bisa menang? Company kami ini kan company yang baru, perusahaan yang baru, belum punya pengalaman. Tuhan, kayaknya aku nggak akan bisa mendapatkan pasangan hidupku yang sesuai. Kenapa? Masa laluku kan nggak baik. Aku bukan orang yang cukup baik. Aku bukan orang yang cukup pintar untuk bisa mendapatkan istri yang baik. Atau sebaliknya. Tuhan, kayaknya orang tuaku nggak bisa cukup sayang sama aku. Karena kenapa? Dulu aku sering sekali melawan mereka. Dulu aku sering sekali melakukan hal yang tidak baik kepada mereka. Sering sekali ketakutan kita muncul pada saat kita self-focus. Pada saat kita terlalu fokus kepada diri kita. Kita fokus kepada weakness-nya kita. Kita fokus kepada apa yang kurang di dalam hidup kita. Bapak Ibu, cara ketiga untuk mengatasi ketakutan di dalam kehidupan kita adalah jangan fokus kepada diri kita. Tetapi fokuslah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Apa jawab Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, ayat ke-7, janganlah katakan aku ini masih muda. Seolah-olah Allah tidak bisa memakai orang muda. Seolah-olah Allah tidak bisa memakai orang yang tidak sekolah. Seolah-olah Allah tidak bisa memakai orang yang sudah tua. Seolah-olah Allah yang tidak bisa memakai orang yang terampil. Don't limit yourself. Jangan batasi dirimu Bapak Ibu. Jangan batasi diri kita. Mungkin kita merasa bahwa usiaku sudah tidak muda lagi. Jadi aku gak bisa lagi memiliki hidup yang lebih baik. Jangan. Don't limit yourself. Jangan batasi dirimu berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Tidak. Makanya Tuhan berkata, janganlah katakan aku ini masih muda. Yeremia, Tuhan mau bilang gini sebenarnya. Kamu bisa, itu memang bukan karena kamu. Itu karena firman yang kusampaikan. Karena aku yang membentuk engkau. Karena aku yang mengenal engkau. Karena aku yang menguduskan engkau. Dan aku yang menetapkan engkau. Firman ini juga datang kepada saya dan Bapak Ibu. Mario Martin, kamu bisa. Sahabat-sahabatku Cornerstone, kamu bisa. Karena Tuhan yang sudah membentuk kita, mengenal kita, menguduskan kita, dan menetapkan kita. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun. Allah kembali harus menekankan firman-Nya. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Modal kita satu-satunya dalam hidup ini Bapak Ibu adalah firman. Waktu saya melangkah ke kantor, waktu saya melangkah ke dalam sebuah meeting, waktu kita datang untuk project tender sebuah project, untuk pitching, waktu kita datang untuk sebuah interview pekerjaan, waktu kita ingin memulai sesuatu, segala sesuatunya modal kita hanya satu Bapak Ibu. Modal dasar kita hanya satu, yaitu firman. Modal kita hanya satu, yaitu firman. I am who you say I am. Kita adalah sebagaimana Tuhan katakan. Dia menyebut kita sebagai bola matanya. Dia menyebut kita sebagai biji matanya. Itulah kita. Siapa yang mengganggu biji mata, mengganggu kita itu sama dengan mencoba mengganggu biji matanya Allah. Itulah kita. Modal kita untuk mengatasi ketakutan. Kita mengetahui modal kita adalah firman. Haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka. Bapak Ibu, pada saat kita self-focus, pada saat kita hanya berbicara tentang kita, aku, dan aku, maka pada saat itu juga kita sebenarnya tidak sedang fokus kepada firman. Orang-orang yang tidak self-focus, orang-orang yang tidak melihat melihat kepada fokus kepada dirinya, apa yang dia miliki, title-nya, pekerjaannya, jabatannya. Kita jangan melihat hal-hal yang seperti itu, tetapi kita melihat apa yang kita miliki di dalam Yesus. Firman Yeremia harusnya cukup. Harusnya Allah tidak perlu menekankan berkali-kali kepada Yeremia tentang apa rencana Tuhan. Di ayat 5 Tuhan bilang, aku akan membentuk engkau, aku akan menetapkan engkau bla bla bla. Habis itu Yeremia bilang, enggak lah Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai dalam berbicara. Habis itu Tuhan harus menegaskan lagi, jangan bilang engkau takut. Dan pada akhirnya Allah berkata, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi penyertaan Tuhan hari ini Bapak Ibu, itu akan melepaskan kita dari ketakutan kita.
Penyertaan Tuhan itu akan membawa kita keluar dari situasi kita. Jangan takut. Saat kita menggeser fokusnya bukan kepada kita, tetapi kepada firman yang hidup, kepada Injil kasih karunia Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Pada setiap kali kita ada problem, ada situasi yang membuat kita takut, tetapi kita tidak fokus kepada takutnya, kita tidak fokus kepada diri kita. Aduh, kayaknya gue gak bisa lewatin ini, kayaknya gue gak akan mampu meyakinkan calon investor ini, kayaknya aku gak akan mampu untuk mencapai target yang diberikan oleh company, kayaknya aku nggak bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan kepadaku. Kayaknya aku nggak bisa mendapatkan ini. Pada saat itu, sebenarnya kita sedang fokus kepada diri kita yang Tuhan inginkan, Kalimatnya di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 tadi. Janganlah katakan. Ketakutan sering sekali semakin besar dalam kehidupan kita karena kita memperkatakannya, Bapak Ibu. Yang Allah inginkan kita bukan memperkatakan ketakutan kita. Yang Allah inginkan adalah kita mendengar apa yang Dia katakan. Orang-orang yang self-focus, orang-orang yang cuma fokus kepada dirinya, adalah orang-orang yang sering sekali memperkatakan ketakutannya. Tetapi orang-orang yang menang atas ketakutannya adalah orang-orang yang lebih menyendengkan telinganya kepada apa yang Tuhan katakan. Benar, di depanku ada Goliat besar. Benar, di depanku ada masalah yang besar. Benar, di depanku ada suatu hal yang tidak bisa kukontrol. Tetapi ingat, aku memiliki firman. Aku memiliki Yesus yang hidup. Benar bahwa dokter sudah memvonis sakit penyakit. Benar, dokter sudah berkata tidak mungkin. Benar bahwa dokter sudah berkata penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Tetapi ingat, kita punya firman. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita disembuhkan. Firman inilah menjadi modal dasar, menjadi modal satu-satunya yang kita miliki untuk dapat mengatasi ketakutan yang ada di depan kita. Hari ini pilihannya ada dua, Bapak Ibu. Memperkatakan ketakutan kita atau memperkatakan firman. Waktu firman Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Firman Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Hari ini mulailah memperkatakan hal-hal yang benar. Mulailah memperkatakan firman Tuhan. Dan pada saat itu engkau akan melihat bahwa engkau dan aku tidak sedang fokus kepada diri kita, tetapi kita fokus kepada apa yang firman katakan. Dan pada saat itu juga kita akan melihat ketakutan tadi satu persatu akan hilang. Mulai perkatakan hal baik untuk tahun 2022. Saya perlu menyampaikan ini karena saya rindu sekali sahabat-sahabat dan saudara-saudara Cornerstone Jakarta begitu dipersiapkan dengan baik untuk kita menyambut tahun 2022. Agar tahun 2022 tidak menjadi tahun yang kita begitu gampang diombang-ambingkan, kita gampang ditendang ke kiri, ditendang ke kanan, didorong ke depan, didorong ke belakang. Kita sepertinya tidak teguh, kita seperti tidak kuat. Jangan takut. Persiapkan diri mulai hari ini untuk menyambut 2022. Karena ada hal yang baik yang Tuhan sediakan di tahun 2022 bagi Bapak Ibu, bagi kita keluarga. Mumpung ini masih bulan November, engkau dan saya memiliki waktu 2 bulan penuh kira-kira untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk melihat ada hal baik yang Tuhan sediakan di tahun 2022. Aku tahu ketakutan-ketakutanku yang terjadi di tahun 2021 tidak akan terjadi lagi dalam kehidupanku. Karena aku tahu, aku fokus kepada firman. Karena aku percaya firman Tuhan dapat mengatasi segala ketakutanku. Karena aku percaya Allah yang telah membentuk aku, Allah yang telah mengenal aku, Allah yang telah menguduskan aku, dan Allah yang telah menetapkan aku sebagai orang yang berhasil, sebagai anak-anaknya. Sehingga berkat Abraham, Ishak dan Yakub dapat terjadi dan termanifestasi di dalam kehidupanku di tahun 2022. Yes. Deklarasikan kemenangan mulai hari ini, Bapak Ibu. Dan kau akan melihat ketakutan-ketakutan tadi akan hilang.
Wow, saya berharap ini dapat menjadi sesuatu hal yang baik bagi hati dan pikiran Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke poin yang berikutnya tentang bagaimana cara mengatasi ketakutan. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita menjadi cara untuk kita dapat mengatasi ketakutan kita adalah dengan cara mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Saya mempunyai suatu kebiasaan setiap hari 5-10 menit saya suka menghayal-hayal tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Wah, baik sekali Engkau ya Tuhan. Dulu waktu anakku lahir yang pertama, wow, aku ada di ruangan operasi itu. Aku bisa merasakan bahwa Engkau campur tangan, memegang tangan dokter, tangan perawat. Sehingga anakku lahir dengan baik, sempurna dan tidak kekurangan apapun. Demikian juga dengan anakku yang kedua. Kau campur tangan Tuhan. Demikian juga Kau campur tangan dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam hubunganku dengan istriku, dengan keluargaku. Terima kasih Tuhan. Kau campur tangan, begitu banyak hal yang Kau tolong dalam kehidupanku. Pada saat Bapak Ibu mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan, tanpa kita sadari, ketakutan tadi satu persatu, kecemasan tadi satu persatu akan hilang. Belajar untuk mengingat kebaikan dan kebesarannya Bapak Ibu. Tuhan pasti pernah melakukan satu perkara dalam kehidupan kita. Entah itu Tuhan menolong dalam pekerjaan kita, entah itu Tuhan melakukan mukjizat menjauhkan kita dari kecelakaan, entah itu Tuhan memberkati anak kita, entah itu Tuhan apapun bentuknya. Tuhan pasti pernah beracara dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Buka mata rohani kita agar kita semakin melihat betapa baiknya Tuhan ya. Iya Tuhan. Dari begitu banyaknya hal di alam semesta ini, kenapa Engkau harus datang ke dunia untuk menyelamatkan aku dan keluargaku dan semua orang-orang percaya. Wah, baik sekali Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menceritakan kebesarannya. Wah, terima kasih Tuhan. Yes. Firman Tuhan berkata di Ulangan 7 ayat 18. Kita buka sama-sama Ulangan 7 ayat yang ke-18. Ulangan 7 ayat ke-18. Saya bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Ulangan 7 ayat 18. Perikop besarnya berbicara tentang janji berkat, blessings of obedience. Ayat ke-18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Bapak Ibu harus dapat mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan yang semua tertulis di dalam Alkitab ini. Dikatakan ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami air bah ribuan tahun lalu seperti yang dialami oleh Nuh. Tetapi kita dapat mengingat bagaimana Tuhan menolong Nuh. Kalau kisah Nuh dimulai dari Kejadian 6, Bapak Ibu dapat mengingat Tuhan bagaimana dulu air bah itu terjadi dan bagaimana Nuh dan istrinya dan anak-anaknya selamat. Karena firman Tuhan berkata bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Wow Tuhan, begitu besarnya lah perbuatan-Mu ya Tuhan. Wah Tuhan, bagaimana dulu ya Tuhan ketika bangsa Israel, Raja Yosafat diserang dari kiri, dari kanan. Dan Tuhan yang berperang dan mereka semua kocak-kacir Engkau hancurkan. Wah bagaimana dulu Tuhan ya, Engkau bisa membelah laut Tebrau tadi. Dan sehingga bangsa Mesir tidak dapat mengejar bangsa Israel. Kau belah semalam-malaman, Engkau membelah laut tadi, menahan air yang dari kiri dari kanan. Wah bagaimana Tuhan, tiang-tiang api tadi berjalan di malam hari, tiang awan berjalan di siang hari. Wah bagaimana itu Tuhan. Ingat kebaikannya Bapak Ibu. Pada saat kita mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan, tanpa kita sadari, ketakutan-ketakutan tadi akan hilang satu persatu. Dan kita sadar
tidak satu pun ketakutan akan tinggal dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan mengingat segala kebaikan dan kebesarannya. Di poin ketiga tadi kita sudah belajar bahwa caranya adalah jangan self-focus. Pindahkan fokus kita dari diri kita, dari keterbatasan kita, dari apa yang kita miliki kepada apa yang firman katakan. Di hal keempat ini, caranya adalah berikutnya. Untuk mengatasi ketakutan kita adalah mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kita buka sama-sama sekarang Yunus 2 ayat 7. Kitab Yunus 2 ayat 7 Bapak Ibu. Di kitab Yunus 2 ayat 7 dikatakan demikian. Saya bukakan bagi kita semua. Yunus 2 ayat 7. Berbicara tentang doa ucapan syukur Yunus. Ayat 7 bilang begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Perhatikan baik-baik. Apa kata Yunus? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Mungkin hari ini banyak hal-hal yang membuat saya dan saudara letih, capek, penat, tekanan di kantor, tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari rekan-rekan bisnis, keinginan-keinginan dari hal-hal yang tidak dapat kita handle. Sana sepertinya jiwa kita letih, capek. Apa kata Yunus? Teringatlah aku kepada Tuhan. Yunus teringat kepada Tuhan. Saat engkau letih Bapak Ibu, saat engkau sepertinya berbeban berat, saat engkau sepertinya tidak mengetahui jalan keluar, saat engkau sepertinya stuck, saat engkau sepertinya nggak tahu apa yang harus kau kerjakan, saat engkau sepertinya tidak tahu apa lagi yang harus kau perbuat untuk membuat tubuhmu sehat, saat engkau sepertinya capek dengan sakit penyakit itu, saat engkau sepertinya capek dengan keterikatan itu, saat engkau sepertinya capek dengan tekanan dan semua halnya tadi, ingatlah Tuhan. Dikatakan teringatlah aku kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tertarik sekali dengan kalimat berikutnya. Pada saat Yunus teringat akan Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Mungkin banyak hal yang menghambat doa kita hari ini. Mungkin kita banyak sekali doa-doa, pokok-pokok doa yang sepertinya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ada cara yang sederhana ternyata. Pada saat kita teringat akan Tuhan, kita teringat akan kebaikan dan kemurahan-Nya, kita teringat akan grace-Nya Dia, kita teringat akan betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat itu juga engkau akan melihat bahwa doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Saya berharap 2 sermon ini yang berbicara tentang jangan takut dapat menjadi suatu hal yang baik bagi jiwa dan pikiran dan tubuh kita dan bagi roh kita. Bahwa ketakutan dapat diusir. Saya coba mengulangnya kembali. Pertama, pada saat kita mengetahui siapa kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah ketakutan dapat kita usir pada saat kita tahu bahwa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari ini adalah jangan self-focus. Pada saat kita tidak fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan katakan, pada saat itu ketakutan itu akan pergi. Dan hal keempat yang terakhir adalah cara untuk menghilangkan ketakutan di dalam kehidupan kita adalah dengan cara mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Yunus paham hal ini. Pada saat dia letih, jiwanya letih, pikirannya capek, penat, yang dia lakukan apa? Dia mengingat kebaikan Tuhan. Pada saat dia mengingat Tuhan, maka doa yang dia sampaikan sampai kepada Tuhan. Doa yang dia panjatkan sampai kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pada saat kita ingat, oh iya, pada saat aku letih lesu dan berbeban berat, aku ingat Tuhan nawarin sesuatu loh. Yang Tuhan tawarkan itu adalah, sini Mario keletihanmu, sini kelesuanmu, sini beban beratmu Mario. I will give you rest. Aku akan memberikan engkau kelegaan, kata Tuhan. Maka pada saat kelegaan itu datang, pada saat rest Tuhan itu datang, Bapak Ibu tanpa sadari,
pada saat itu juga kita akan melihat satu persatu ketakutan kita terhadap masa depan kita, ketakutan kita terhadap kondisi ekonomi, ketakutan kita terhadap bisnis usaha kita, ketakutan kita terhadap hubungan, ketakutan kita terhadap finansial kita, ketakutan kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Satu persatu ketakutan tadi dapat diatasi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini biarlah kita tetap senantiasa tinggal di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Kita perlu banyak mendengar Injil kasih karunia Tuhan yang berbicara tentang kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui tentang semua yang baik dari Tuhan. Kita perlu mengetahui lebih dalam lagi betapa Dia mengasihi kita. Sehingga kita tahu tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma 8. Bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini saya mau menutup dengan hal yang sederhana. Selamat berjalan, bebas dari ketakutan. Selamat berjalan di dalam damai sejahteranya Allah. Selamat berjalan untuk tidak fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada firman. Dan selamat berjalan untuk mengingat kebaikan dan kebesaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di dalam sermon berikutnya Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi dan kita akan belajar lagi firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita mencari kebesarannya, kita mencari kemuliaannya, maka banyak hal yang akan disingkapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami bangga. 2 sermon telah kami lewati berbicara tentang jangan takut. Nah, malam ini kami percaya kami tidak lagi takut terhadap apapun yang ada di depan kami. Karena kami mengenal dan mengetahui siapa kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami tahu ada damai sejahtera Allah yang di dalam jiwa kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak lagi menjadi pribadi yang fokus kepada diri kami. Kami fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan kami tahu Bapa, bahwa kami mau selalu mengingat tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya tidak ada lagi ketakutan yang dapat hadir dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara Bapak Ibu. Kita bertemu lagi dalam sermon yang selanjutnya. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Premier di YouTube dan di Instagram Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Agar semakin banyak orang yang hidup dimerdekakan. Semakin banyak orang yang mengenal Injil kasih karunia Tuhan. Dan semakin banyak orang yang akan kita lihat bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.